Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu wa akhwatu billah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, ngaji bersama Syahr 78 di channel YouTube Syahr 78. Mudah-mudahan ngaji kita kali ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk istiqomah terus ngaji, terus nuntut ilmu buat bekal kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir nggak ngebahas kitab Safinatun Najah dulu, insya Allah pekan depan ya, khusus bab tentang adab kita, bukan adab ya, baik terkait dengan keimanan dan adab kita dengan sesama manusia. Kali ini bahas tentang hadis beriman pada Allah itu perlu keistiqomahan ya. Suatu saat Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah, ciri orang-orang yang beriman itu harusnya seperti apa? Kata Rasulullah, amantu billahi summastaqim, beriman pada Allah dan istiqomah. Kalau kita udah beriman sama Allah, bahwa Allah itu Tuhan kita, bahwa aturannya itu wajib kita ikuti, maka istiqomah. Jalanin perintahnya, jauhin larangannya. Perintah sholat 5 waktu jalanin, jangan ditinggalin. Perintah puasa di bulan suci Ramadan jalankan, jangan ditinggalin. Perintah bayar zakat fitrah saat akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, bayar. Nggak boleh, jangan sampai nggak bayar. Pergi haji jika kita sudah mampu, maka wajib berangkat pergi haji. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Juga kewajiban-kewajiban lain yang ada di luar rukun Islam, seperti memperjuangkan hukum-hukum Islam supaya diterapin di Indonesia, hukum-hukum pidana Islam. Orang yang nyolong dipotong tangannya ya, walaupun enggak mesti harus dipotong. Kadang-kadang kalau dia darurat, dia kelaparan, dia nyolong sekedar buat supaya ngenyangin perut dia dan keluarganya, maka itu diampunin dalam Islam, nggak main potong aja ya. Kecuali orang-orang yang udah duitnya banyak, kerjaannya emang maling, nggak ada kerjaan tiap hari, mata pencarian maling ya, itu nggak boleh kalau yang kayak begitu. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, mari kita jadikan keimanan kita pada Allah, keistiqomahan kita untuk beriman pada Allah itu sebagai momentum untuk menjadi muslim yang senantiasa mau diatur oleh ajaran Islam, mau diatur oleh syariat Islam ya. Milih pemimpin juga sama ya, tahun 2024 nanti kita juga akan milih pemimpin, mengadakan suksesi kepemimpinan. Kata orang pesta demokrasi, pesta rakyat ya. Milih pemimpin juga harus dilihat dari sudut pandang Islam, jangan asal milih, nggak boleh asal pakai hawa nafsu, pakai akal, pakai logika. Kalau dia menurut Islam itu bagus, maka wajib dipilih. Kalau tidak, siapapun orangnya, walaupun pintarnya sekaliber profesor yang paling jenius, tetap kita tidak boleh memilihnya. Bahkan haram hukumnya memilih orang-orang yang menentang hukum Islam. Apalagi nggak mau ngatur masyarakatnya dengan Islam. Itu adalah orang-orang yang haram hukumnya untuk dipilih. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang istiqomah, yang beriman pada Allah dengan keistiqomahannya, pasti dia tidak akan pernah menyia-nyiakan ajaran Islam. Pasti setiap kelangkahnya, setiap sikap dan pemikirannya serta tingkah lakunya disesuaikan dengan ajaran Islam. Pasti semua akhlak-akhlaknya itu diwujudkan dari ajaran Islam. Pasti semua kasih sayangnya dan interaksinya dengan sesama manusia sesuai dengan ajaran Islam. Gak ada lagi mau zina, gak mau pacaran, gak mau jalan berduaan dengan wanita-wanita yang bukan mahram, apalagi pergi sama janda, pergi sama jablay, main perempuan, berzina, berzudi,
konsumsi narkoba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah, yang diharamkan ajaran Islam, semuanya ditinggalin. Kalau udah istiqomah dalam keimanan pada Allah. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki diri kita dari hari ke hari, dari detik ke detik, supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam keimanannya pada Allah. Orang-orang yang istiqomah dalam keimanan pada Allah, insya Allah dia akan terjaga dari segala bentuk maksiat selama dia hatinya tidak cenderung kepada kemaksiatan, ya. Makanya jangan dimula-mulain dah nonton video porno, nonton apalagi ngeliatin foto-foto perempuan seksi yang pakaiannya separuh-separuh, pahanya kemana-mana, apalagi ngelihat perempuan yang joget geol di HP, itu yang kayak begitu yang menggoda. Kalau sering kita nonton, nah berarti kita belum istiqomah dalam keimanan pada Allah. Orang yang istiqomah dalam keimanan pada Allah udah kagak bakalan mau nonton yang kayak begituan, udah ogah, ya. Mendingan ngeliatin aurat istrinya sendiri. Aurat bini mah boleh kita lihat sepuas-puasnya, dari ujung rambut ke ujung kaki, mau ngeliatin body istri kita itu boleh. Tapi kalau orang atau wanita-wanita yang bukan istri kita, haram, sekalipun itu di kamera, walaupun itu di foto, sekalipun itu di video yang ada di HP, tetap nggak boleh. Apalagi ngelihat kemaluannya, na'udzubillah min jalik. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, sebelum ditutup mari kita istiqomah dalam keimanan pada Allah dengan senantiasa meninggalkan segala bentuk maksiat, memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Baik, kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.